Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Halo. Oke, mungkin Bapak Ibu yang berkenan untuk open kamera bisa on cam ya, biar kita sama-sama bisa lihat wajahnya nih. Biar enak kita menerima materi siang hari ini juga. Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam yang tepat untuk kita mulai acara, mungkin kita bisa memulai acara kita siang hari ini ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang terhormat Pak Afi selaku General Manager SHE, lalu Pak Ega selaku Manager SHE Operation and Enviro Services, lalu ada Pak Endang selaku Manager Safety Training, dan Pak Arif selaku Superintendent SHE Jobsite Lati, dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia pada hari ini. Nah, hadirin sekalian, saya ucapkan selamat datang di acara Safety Webinar Sharing Lesson Learned dengan tema Waspada Kecelakaan Kerja di Akhir Tahun dengan topik pembahasan pengelolaan keselamatan kerja bagi operator hauler masa kerja jabatan terakhir kurang dari 1 tahun Buma Sideline. Oke, baik. Sebelum kita memulai acara kita dan masuk ke acara inti kita nih, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Perkenalkan, sebelumnya saya Anissa Salaisha, intern di SHEHO sebagai Master of Ceremony yang akan memandu Bapak Ibu sekalian pada acara di siang hari ini. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Baik, kita beralih ke agenda selanjutnya ya Bapak Ibu. Agar acara kita hari ini dipenuhi berkah ya, marilah kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, doa akan dipimpin oleh Mas Fauzan Al-Ghifari. Apakah Mas Fauzan sudah tergabung di room Zoom? Cek, cek, cek. Oke, aman. Dipersilakan Mas Fauzan. Terima kasih eh, baca ya atas waktu yang sudah diberikan. Baik, Bapak Ibu, mohon izin saya untuk memimpin doa pada siang hari ini. Pertama-tama doa akan saya pimpin dalam agama Islam bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukaffir mazidah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia yang Engkau limpahkan. Pada hari ini, kami berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan acara webinar waspada kecelakaan kerja di akhir tahun. Kami memohon ridho dan berkah-Mu, ya Allah, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, membawa manfaat dan menjadi ladang kebaikan bagi kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami, perusahaan kami dan juga pemimpin kami. Bimbinglah kami agar senantiasa berpegang teguh pada kejujuran dan keadilan, sehingga dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi kami semua. Ya Allah, lindungilah kami dalam setiap langkah kami dan tugas yang kami emban. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya di tempat kami bekerja dan izinkanlah kami untuk selalu kembali dengan selamat kepada keluarga kami yang menunggu di rumah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Aca. Silakan. Baik, terima kasih banyak Mas Fauzan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bima. Pada panitia yang bertugas dipersilakan.
luar biasa. Semangat rumah, pastikan bisa meraih mimpi dengan bekerja untuk menggapai cita-cita. Disiplin, berani, berintegritas tinggi, mengikuti teknologi. Bekerja sama, saling menyapa, peduli sesama, senantiasa bersama rumah. Ku yakin bisa untuk membangun negara, menuju perubahan, menyongsong masa depan. Bukti makmur mandiri utama, bertanggung jawab, pantang menyerah, berpikir terbuka untuk berkarya, meraih masa depan, menggapai cita-cita. Bersama rumah kita pasti bisa. Berjuang, berjuang, manusia rumah. Berjuang, berjuang, untuk kita semua, menuju perubahan, menyongsong masa depan. Bukti makmur mandiri utama. Berjuang, berjuang, manusia rumah. Berjuang, berjuang, untuk Indonesia. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita beralih ke agenda selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib safety webinar pada hari ini. Panitia mungkin bisa ditampilkan. Oke, baik. Jadi ini ada tata tertib webinar pada siang hari ini. Yang pertama, peserta atau Bapak Ibu dapat mengganti nama melalui rename dengan format job site underscore nama. Jadi mungkin Bapak Ibu yang belum mengganti rename-nya bisa segera diganti ya. Lalu kedua, peserta wajib mengikuti kegiatan webinar dengan tertib, sopan, dan mic dimatikan, kecuali jika akan bertanya atau berpendapat. Lalu yang ketiga, moderator berwenang untuk mengatur jalannya diskusi, termasuk dalam memperingatkan peserta yang dianggap mengganggu jalannya webinar. Nah, diharapkan Bapak Ibu sekalian dapat mematuhi tata tertib Anda ya. Baik, nah, terima kasih Pak Ditya. Agenda kita selanjutnya adalah mendengarkan opening speech atau sambutan dari General Manager SHE, yaitu Bapak Afyadi Heru Purnomo. Kepada Pak Afi, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih. Waktu dan screen sudah saya pilih. Kawan-kawan semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dalam webinar ini dan juga untuk Pak Putranto Arif Sudibyo ya sebagai narasumber. Terima kasih atas sharing ilmunya nantinya ya. Nanti juga dapat kita explore lebih dari kawan-kawan semua agar semua ilmu yang ada di Pak Putra ini dapat kita terima dengan sebaik-baiknya. Juga tak lupa selamat datang ya kawan-kawan semua serta dalam webinar ini dengan tema saat ini adalah waspada kecelakaan kerja di akhir tahun ya. Menjadi tahun yang kurang baik ya tahun lalu di akhir-akhir malah terjadi hal yang tidak kita inginkan.
Nah, tentunya semuanya adalah insya Allah dapat kita cegah seoptimal mungkin. Hmm, Ya, kalau kita lihat secara statistik untuk di year to date tahun ini, sampai ke bulan November 2021, kita sudah ada 59 insiden. 59 insiden dengan total TFR, total insiden frekuensi rate ada di 0,92. Memang kalau kita melihat dari 0,92, ini masih di bawah selling yang kita plankan di awal ya, di 1,7. Masih di bawah. Kita mesti spare-nya banyak. Tetapi walaupun kondisinya hijau ya, masih di bawah selling di 0,92, kita perlu eh, lebih waspada. Kita perlu waspada. Kalau kita lihat memang terjadi peningkatan kecelakaan ya di akhir-akhir ini. Dan juga ada beberapa set yang malah mendapat LTI, lost time injury. Kondisinya sebelumnya tenang, terus kemudian jeger. Kalau kita lihat apa yang terjadi di belakang itu, bisa jadi di situ ada blind spot kepengawasan dari kita. Blind spot pengawasan dari kawan-kawan kita sebagai pengawas. Atau mungkin pengawasnya sendiri yang melakukan tindakan hal-hal yang kurang baik atau tidak sesuai ya. Demikian juga, nah untuk itu memang kita perlu waspada, terutama pada akhir-akhir tahun ini. Jadi dengan TIFR masih di bawah selling itu belum menggambarkan kinerjanya bagus, tetapi bisa jadi ada blind spot yang sebenarnya masih belum kita cover. Untuk itu kita perlu lebih waspada untuk itu ya. Untuk itu tentunya salah satu hal yang terpenting adalah kita juga perlu kalau orang Jawa bilang menjaga ya, menjagain gitu. Jagain apa? Orang-orang ataupun karyawan yang memang mempunyai eh, apa namanya orang-orang mempunyai risiko yang tinggi. Salah satunya adalah orang-orang baru ya. Orang-orang baru bisa jadi orang baru memang baru masuk ke Buma, operator-operator baru yang masuk ke Buma, atau mungkin orang-orang yang baru di posisi atau di jabatannya yang baru. Nah ini karyawan-karyawan ini perlu lebih dilakukan monitoringnya. Bisa mungkin ditempatkan di area-area yang low risk dulu, ataupun mungkin pengawasannya lebih ketat. Untuk itu lebih lanjut mungkin ya, dapat kita simak dari penuturan dari Pak Arief nanti sebagai narasumber. Saya kira ini adalah hal yang baik bagi kita, dan juga mungkin ada sharing ataupun sharing knowledge bagi kita ya. Saya kira sebaiknya kita segera dapat inputan dari Pak Arief ya. Untuk itu Pak Arief, terima kasih sebelumnya. Waktu dan tempat saya kembalikan dulu ke admin dulu ya, Bu Anissa. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Afi atas opening speech-nya ya. Baik, rasanya kurang lengkap nih ya Bapak Ibu jika kita memulai acara hari ini tanpa adanya dokumentasi. Nah, mungkin kita bisa dokumentasi dulu untuk di awal. Bapak Ibu jika berkenan mungkin bisa di open kamera biar kita ada kenang-kenangan nih untuk bersama. Oke. Oke, baik. Akan saya beri aba-aba ya. Mungkin masih ada yang mau open kamera? Diperkenankan. Satu, dua, udah belum?
Oke, oke, karena udah banyak nih yang open kamera, mungkin saya bisa kasih aba-aba ya. Oke, mungkin untuk slide pertama. Satu, dua, tiga. Oke, kita ganti gaya kali ya. Oke, boleh lagi. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu sekalian nih, untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama berlanjut ke agenda utama kita, yaitu pemaparan materi webinar waspada kecelakaan kerja di akhir tahun. Nah, pemaparan materi ini akan dilakukan oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Putranto Arif Sudibyo selaku Superintenden SHE Jobsite Lati. Oke, perlu kita ketahui bersama ya Bapak Ibu bahwa Jobsite Lati ini per periode 2023 hingga 2024 tidak terdapat kejadian insiden hal lebah yang melibatkan karyawan dengan masa kerja kurang dari 2 tahun. Nah, saya mau cek-cek dulu nih. Pak Arif, apakah sudah tergabung di room meetings dan bisa mendengar suara saya dengan baik? Jelas, Mbak Aca, Oke, suaranya. jelas ya, Pak Arif ya. Oke, kalau begitu. Baik, sebelum dimulai juga saya ingin reminder ya ke Bapak Ibu bahwa di akhir sesi ini nantinya akan ada kuis berhadiah yang akan diikuti oleh Bapak Ibu. Jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian dapat menyimak materi webinar dengan baik ya. Nah, Bapak Ibu juga diperkenankan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom selama sesi pemaparan dilakukan. Nantinya pertanyaan akan ditampung oleh panitia dan akan dijawab oleh Pak Arif. Baik, Pak Arif sudah siap? Siap dong. Oke, baik. Kepada Pak Arif, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Aca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Afriyadi selaku GM SHE ya, Pak Ega, Pak Endang, Dr. Satria selaku manajer SHE ya, Pak Bayuluh Triyono, mohon izin Pak mewakili Jobset Lati ya untuk menyampaikan sharing session. Nah, saya lihat juga ada beberapa pimpinan site ya, ada Pak Agung, Pak Ferdian Andi juga tadi ya, dan mungkin masih menyusul lagi, dan juga rekan-rekan yang lain ya. Baik, kami ingin sharing gitu ya dari tim Latih gitu ya. Namun sebelumnya memang agenda ini awalnya kita dikasih tahu gitu ya bahwa em, di akhir tahun ini kita harus lebih waspada gitu ya, sehingga ini kita punya tema waspada kecelakaan kerja di akhir tahun gitu ya. Dan pada saat kami diberi kesempatan untuk sharing, tentu ini kita sambut baik gitu ya. Dan terima kasih sekali sudah diberikan kesempatan gitu ya untuk yang perdana ya. Saya dengar setelah ini juga akan terus dilanjutkan sebagai salah satu upaya gitu ya untuk eh, pengelolaan keselamatan kerja di akhir tahun ini gitu ya. Nah, kemarin sesuai dengan arahan dari head office gitu ya bahwa diminta sharing terkait bagaimana sih pengelolaan keselamatan kerja gitu ya bagi operator hauler di job site Lati gitu ya, khususnya untuk yang masa kerjanya masih rendah gitu ya di bawah 1 tahun gitu. Nah, namun sebelumnya mungkin disclaimer dulu ya bahwa kita meyakini bahwa masing-masing set pasti sudah memiliki bentuk pengendalian dan pengelolaannya masing-masing gitu ya. Karena di beberapa set juga memiliki karakteristik tersendiri gitu ya, punya dinamikanya sendiri, punya regulasinya customer tersendiri gitu ya, sehingga barangkali ini bisa menjadi rujukan gitu ya, referensi barangkali ada yang bisa diimplementasikan atau mungkin nanti bisa sharing juga gitu ya, kira-kira apa yang hal baik dari site lain juga boleh di-share. Baik, saya mulai untuk yang pertama kita sampaikan ya terkait kontennya nanti ada background ya dan sampai dengan perkuatan operasional. Baik, sebelumnya ini kami ingin menyampaikan gitu ya bahwa di
dilatih gitu ya, secara performance insiden ya, yang terkait dengan unit hauler selama 6 tahun terakhir, kita lihat memang secara trending mengalami trending down gitu ya. Trendingnya turun gitu ya. Namun sebenarnya ini kita juga terus berproses. Nah, ini nanti yang kita akan coba sharing gitu ya. Dan kalau kita melihat dari data yang ada gitu ya, kejadian-kejadian rebah ya, ini juga yang terkait dengan unit hauler ini ya diawali juga dari kejadian menyisir ya, menabrak ya, kemudian rebah gitu ya. Dan kalau kita lihat memang untuk di periode 2 tahun terakhir gitu ya, untuk kejadian rebah ya bersyukur ya puji Tuhan aman gitu ya untuk di job set kami gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari masa kerja jabatan terakhir, eh, memang untuk di under 1 tahun, 2 tahun ya, kita juga mencatatkan apa performan yang baik gitu ya. Meskipun kalau kita melihat di masa kerja jabatan terakhir setelah 2 tahun mengalami peningkatan gitu ya, selama 6 tahun terakhir. Nah, dari usia ini dominan ada di angka 31 sampai 35 tahun. Nah, kalau kita melihat dari keseluruhan kejadian yang melibatkan unit holder, ya ini ternyata 38%-nya kejadian ya total itu related fatigue gitu ya. Jadi porsinya ada di 38%. Baik, kemudian nah kita mencoba untuk mengkomparasi gitu ya dari apa data yang ada, kita bandingkan antara em, volume gitu ya, unit yang INPR dibandingkan dengan jumlah operator yang masa kerja masih 1 tahun dengan kejadiannya. Nah, highlightnya ini sebenarnya kita lihat dari masing-masing em, tahun gitu ya. Kita melihat sebenarnya kita juga masih ada kejadian juga gitu ya. Dari 6 tahun terakhir itu masih ada 3 kejadian ya sebelum di 2 tahun terakhir ini gitu ya. Kalau kita melihat memang datanya di tahun 2020 ya memang ada down karena ini COVID ya, sehingga kita mencatatkan zero juga di tahun ini gitu ya. Namun di 2 tahun terakhir ini kami terus berproses ya melakukan improvement untuk bisa menjaga performan kejadian yang dengan masa kerja di bawah 1 tahun ini bisa aman gitu. Baik, kemudian sebelum ke sharing apa yang dilakukan ya, kami pengen mengajak juga untuk lebih kita mengenal ya sebenarnya pekerja baru itu seperti apa sih dari beberapa referensi yang kita coba ambil gitu ya. Sebenarnya karakteristik pekerja baru itu pertama dia sebenarnya memiliki antusias yang tinggi gitu ya. Ya karena orang baru masuk kerja ya, orang baru menempati posisi yang baru gitu ya, dengan masa apa jabatan terakhir yang baru itu pasti punya antusias yang tinggi ya. Cuma nanti ada resikonya juga, nanti kita coba akan lihat juga gitu. Nah, kecenderungannya lebih adaptif untuk pekerja-pekerja baru gitu ya, dan kemampuan belajar cepat gitu ya. Apalagi saat ini teknologi semakin maju gitu ya, generasi eh, apa setelah milenial ya, generasi Z ya, sudah masuk juga ke apa lingkup pekerjaan gitu ya. Memang karakteristiknya cenderung sebenarnya lebih adaptif dan lebih punya kemampuan belajar lebih cepat gitu. Nah, namun jangan lupa juga gitu ya dengan karakteristik tersebut itu memiliki resiko juga gitu ya dengan antusias yang tinggi ya dan inisiatif yang tinggi ketika ini tidak tepat gitu ya ya ini bisa menimbulkan kecelakaan juga gitu apalagi ditambah minimnya pengetahuan gitu ya dan beberapa hal terkait kurangnya pemahaman prosedur gitu ya. Dari analisa insiden yang kemarin juga sudah sempat di-sharing juga ya dari HO dan analisa kami dilatih dari kejadian yang ada ini cocok gitu ya dengan referensi ini ya terkait inisiatif yang tidak tepat gitu. Kemudian resikonya stres dan tekanan kerja juga gitu ya di mana eh, kawan-kawan kita yang pekerja baru ini cenderung lebih mudah stres lah gitu ya karena mungkin hubungannya dengan adaptasi yang memang harus dilakukan oleh teman-teman pekerja yang baru. Baik,
Kemudian terkait sharingnya gitu ya. Sebenarnya di Bumalati ini apa yang dilakukan sih gitu ya. Nah, ini kami sharing bahwa sebenarnya yang kami lakukan di Setlati itu eh, berprogres juga gitu ya. Setiap tahunnya kita ada perkembangan daripada pengelolaan ini. Kalau kita melihat di tahun 2019, ya kita masih menggunakan prosedur standar yang ada di tempat kita ya, dari prosedur orientasi gitu ya. Kemudian di customer kami juga sudah mulai ada trial terkait silabus gitu ya. Kemudian di tahun berikutnya sudah mulai diimplementasikan ya sampai dengan 2021. Nah, 2022 eh, kami mulai mengembangkan lagi sebenarnya singkatnya ya atau poinnya itu lebih ke eh, intervention gitu ya. Ya, kolaboratif intervention lah mungkin kita disebutnya begitu ya. Nanti kita akan sampaikan di slide selanjutnya ya, apa itu kolaboratif intervention gitu ya. Karena prosedur sudah dibuat gitu ya. Di tahun 2022 kita mulai melibatkan banyak section gitu ya dari equipment, pengawas ya, MCD, LC gitu ya. Ini kita libatkan gitu ya. Kemudian di tahun-tahun berikutnya kita juga melibatkan daripada manajemen gitu ya dan terakhir kita juga melibatkan penggunaan teknologi gitu ya baik di control room gitu ya. Saat ini kita sudah ada banyak teknologi yang bisa dimanfaatkan ya baik DMS, Mining S dan lain sebagainya. Nah, seperti apa sih tadi ya kolaborasi intervensi tadi ya? Seperti ini gitu ya. Ya ini sebenarnya sejalan juga dengan budaya kita ya, budaya Buma ya, more collaboration gitu. Jadi eh, dari pihak equipment itu kita punya tanggung jawab gitu ya bahwa mengupdate roster daripada operator. Nah, ini di-share kepada MCD. Sebenarnya tidak hanya ke MCD ya, ke pengawas lapangan dan ada grup tertentu gitu ya, sehingga kita tahu ya apa operator yang dengan masa kerja di bawah 1 tahun ini siapa-siapa aja gitu ya. Kemudian hal ini untuk informasi penempatan teman-teman yang masa kerja di bawah 1 tahun ini di area yang low risk gitu ya sehingga dari DOP-nya dari perencanaan itu sudah dipersiapkan. Kemudian penandaan ya ini sebenarnya common karena memang di prosedur BUMA di tempat kita juga sudah mengatur ya bagaimana bendera warna kuning dengan tulisan yang jelas gitu ya dengan spotlight ya kemudian helmnya juga ditandai kurang dari 6 bulan gitu ya ada ya di prosedur kita sudah ada gitu. Nah ini juga dilakukan ya. Kemudian tadi yang saya sampaikan terkait pembuatan WA group dan juga SBS. Nah teman-teman di MCD juga disambut langsung gitu ya begitu dapat informasi roster kemudian teman-teman MCD ini memastikan ditempatkan di area low risk gitu ya. Kemudian teman-teman MCD juga berkontribusi untuk melakukan profiling gitu ya, untuk fatigue monitoring, kemudian di-share target tes fatigue-nya dan ada campaign terkait safety message ya melalui layar PTX gitu ya. Di kami di modular itu bisa ditampilkan di layar PTX untuk campaign-campaign khusus untuk teman-teman yang bekerja di lapangan ya dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Kemudian dari user sendiri ya secara daily ya ini tentu pengawasan di lapangan ya dipastikan sesuai gitu ya seperti yang sudah di-share tadi gitu ya dan di dalam P5M itu dilakukan pembacaan dan ya semacam post test gitu ya untuk do and done gitu ya. Kemudian melakukan tes fatigue dan memastikan benderanya ada gitu ya. Kalau dari produksi untuk dari usernya untuk secara weekly ya memastikan bahwa WRC ini sudah dikerjakan ya. Jadi memang di kami di area area ini ada tes kompetensi secara mingguan gitu ya yang harus diisi oleh setiap operator dan mekanik juga gitu ya. Kemudian melakukan observasi baik teknologi dan kemudian secara bulanan ada evaluasi serta SBS ya karena sekali lagi kalau kaitannya dengan people ya pasti erat kaitannya juga dengan sentuhan SBS ini ya atau coaching gitu ya. Kemudian dari pihak LC secara mingguan itu melaksanakan observasi ya untuk teman-teman yang di bawah 1 tahun ini, kemudian melakukan RCS, secara monthly-nya juga dievaluasi ya 3 bulan untuk yang
skill up dan basic operator ya 2 bulan untuk new hire. Nah secara tahunan, nah ini LC di tempat kami itu melaksanakan observasi bahkan untuk yang tidak 1 tahun ya. Jadi sampai dengan masa 2 tahun ke bawah ya itu wajib dilakukan observasi gitu ya. Jadi teman-teman di LC sudah punya database-nya gitu, kemudian dilakukan observasi sepanjang tahun berjalan gitu ya untuk masa kerja di bawah 2 tahun. Kemudian dari SHS sendiri ya kontribusinya adalah observasi ya dilakukan, kemudian melakukan RSCS gitu ya untuk eh, pekerja yang di bawah 1 tahun ya, campaign ya melalui grup WA gitu ya, melalui banyak media gitu ya saat ini, kemudian eh, memastikan bahwa secara keseluruhan gitu ya program ini itu berjalan gitu ya. Jadi sebenarnya sebagai apa supervisi dari masing-masing kontributor ya sebenarnya kalau di SIA dan kemudian melakukan evaluasi. Nah, tadi kalau kita simak di slide sebelumnya kan kita juga melibatkan manajemen ya. Nah, manajemen untuk intervensi teman-teman yang di bawah 1 tahun ini juga ada kontribusinya gitu ya melaksanakan Gemba ya. Jadi kita sudah tahu posisinya di mana, kita lakukan observasi dan juga dilakukan dengan bantuan teknologi juga itu ya. Nah, terakhir update di pengawas control room ini juga sama ya di tempat kami. Ini pelaksanaan observasi ini juga dilakukan ya menggunakan DMS dan juga mining X itu. Kurang lebih itu untuk intervensi-intervensi ya di apa yang dilakukan di set kami gitu ya. Kemudian tambahannya gitu ya. Kalau kita berbicara orang tadi ya sekali lagi yang mengoperasikan unit adalah orang dan orang ini perlu kita pastikan kompetensinya gitu ya. Nah, berikut kami coba sharing juga gitu ya. Di tempat kami itu seperti apa sih prosesnya gitu ya. Kita bandingkan dengan prosedur yang ada di tempat kita ya di Buma gitu ya, di Buma Corporate gitu. Nah, kalau kita lihat prosesnya itu ada 7 gitu ya, dari proses seleksinya, kemudian in class, praktek, OJT pendampingan, tanpa pendampingan, sampai nanti finish gitu ya. Nah, singkat cerita, gapnya saya sampaikan seperti ini gitu ya. Kalau di prosedur Buma itu memang sudah diatur juga gitu ya, bahwa jam terbangnya harus 100 HM dulu gitu ya untuk skill up, kemudian nilai MOP-nya 3,5 ya, seperti dengan standar lah ya yang sudah ada di tempat kita ya dan harus lulus asesmen gitu ya. Nah, kami di Berau Area itu juga dilakukan gitu ya. Tambahannya adalah eh, catatan insiden ya. Jadi tidak boleh ada catatan insiden dalam 6 bulan terakhir dan masa kerja minimal 1 tahun gitu ya. Dan bahkan ini sebenarnya juga termasuk unitnya juga ya. Unit yang digunakan ini juga dilakukan pengecekan. Nah, ini untuk skill up prosesnya seperti itu ya di Berau Area gitu ya. Dan untuk experience kalau di Buma level itu ya ya lolos administrasi kesehatan sudah gitu ya. Kalau di Berau ini memang harus dipastikan memiliki sertifikat yang masih valid gitu ya dalam 2 tahun terakhir. Kemudian secara ini ya jam ya, secara jam di proses in class, di proses praktek gitu ya. Kalau kita compare gitu ya, sebenarnya secara jumlah in class dan praktek itu di prosedur Buma ini lebih banyak jamnya ya gitu ya. Tapi nanti jatuhnya secara eh, total gitu ya, secara composite itu lebih banyak ya untuk di prosedur di Bro area gitu ya. Kita bisa melihat bahwa eh, di posisi OJT gitu ya, kalau di prosedur kita ya, kita sama-sama lihat ketika dia sudah melakukan apa OJT gitu ya, siang dan malam ya, sekalipun di proses skill up ya gitu ya, ini sudah gitu ya habis apa sudah melakukan OJT ya ini sudah bisa langsung bekerja normal ya gitu ya. Aktivitas normal even di area HRI sudah bisa full lah gitu ya. Nah, namun di tempat kami ya di Bro area itu setelah in class gitu ya, kita masih ada proses simper L1 namanya.
Ya, Simper L1 ini untuk proses OJT pendampingan gitu ya. Di masing-masing berbeda ya di silabusnya eh, apa prosedur gitu ya. Itu skill up di 56 jam ya, operator BO 100 jam dan seterusnya, experience dan seterusnya gitu ya. Nah, setelah lepas dari itu proses OJT tanpa pendampingan lagi gitu ya, merubah Simper L1 menjadi L2. Jadi proses di lapangan gitu ya dengan tanpa pendampingan ini juga ada jamnya tersendiri lagi gitu ya. Nah, setelah itu ketika sudah OJT tanpa pendampingan di tempat kita juga harus masih posisi L2 ya, Simper L2 dia ada komitmen gitu ya. Nah, ini poinnya gitu ya. Ada komitmen ketika terjadi pelanggaran ya, terjadi amit-amit bahkan insiden gitu ya. Nah, ini otomatis dinyatakan tidak lulus gitu ya. Gagal lah gitu ya, baik skill up ya ataupun BO experience ya sama ini dinyatakan gagal gitu ya. Dan selama proses eh, tersebut ya memang masih belum diperbolehkan bekerja di area high risk. Nah, sampai nanti ketika sudah 6 bulan ya, ada evaluasi teori, ada evaluasi praktek dan seterusnya, itu kita eh, sudah bisa merubah simper L2 tadi menjadi simper full atau parsial. Nah, ini artinya sudah rilis ya, sudah bisa bekerja normal lah gitu ya. Ya, ini yang menjadi pembeda ya. Nah, meskipun memang masih ada isu juga ya terkait hal ini gitu ya. Ketika experience ya di tempat kami, ketika waktunya juga masih belum cukup 1 tahun, ini juga aturan mainnya masih belum juga boleh bekerja di area high risk gitu ya. Sehingga memang ini yang menjadi diskusi selanjutnya gitu. Kurang lebih seperti itu gap gitu ya antara prosedur existing yang kita miliki Buma Corporate dengan yang dijalankan di Bro Area. Baik, kemudian beberapa hal perkuatan gitu ya yang bisa jadi terkait dengan kejadian apa tipe kejadian unit rebah gitu ya atau yang berkaitan dengan hauler gitu ya. Dari tahun ke tahun ya kami pikir juga masing-masing set juga sama gitu ya, terus berkembang, terus mengupayakan yang terbaik gitu ya dari metode investigasi gitu ya. Kita masih ingat masih menggunakan metode ini ya penyebab langsung penyebab dasar gitu ya. Ini di kami menggunakan sistem layering gitu ya. Kemudian perkuatan kita masih ingat perkuatan fatigue gitu ya untuk teknologi ya baik DMS drone ini kita jalankan ya. Kemudian di tahun 2022 kita juga mengenal implementasi SBT gitu ya. Begitu ada pelanggaran peraturan ini dilakukan SBT gitu ya. Ada sentuhan behavior gitu ya terhadap yang bersangkutan gitu ya. Kemudian pelaksanaan Genba dengan tematik gitu. Kemudian di tahun-tahun selanjutnya kita ada banyak improvement gitu ya dari mulai teknologi gitu ya. Kemudian eh, beberapa temuan yang sifatnya high risk golden rule gitu ya. Itu kita lakukan investigasi gitu. Pembatasan LV, pembatasan HP ya sampai dengan yang terakhir saat ini kita project fatigue leaderboard gitu ya. Nah, ini adalah sharing sedikit gitu ya proses beberapa perkuatan gitu ya yang di mana disinyalir bisa menunjang gitu ya untuk perkuatan pengelolaan keselamatan di tempat kita gitu. Mungkin itu yang bisa di-sharing Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon izin bahwa barangkali ada hal yang baik juga di set Bapak Ibu sekalian, boleh kiranya juga berkenan gitu ya untuk sharing kepada kami. Demikian kami akhiri waktu dan layar saya kembalikan kepada Mbak Aca. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Arief atas materinya nih yang luar biasa ya. Kita jadi sama-sama dapat banyak insight baru. Nah, beralih ke sesi selanjutnya akan ada sesi tanya jawab dan saya akan membuka slot untuk 2 pertanyaan terlebih dahulu. Dengan mekanisme Bapak Ibu yang ingin bertanya diperkenankan untuk raise hand lalu on mic atau bisa juga untuk mengetikkan pertanyaan di kolom chat Zoom. Baik, dipersilakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya.
Coba dari masing-masing slide. Oke, baik. Mungkin sambil menunggu ada yang ingin bertanya, saya mau cek nih dari masing-masing site apakah ada tanggapan sebelumnya. Baik, saya akan mulai dari site IPR nih. Nah, kira-kira dari site IPR ada tanggapan apa nih dari materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Arif? Oke, di layar saya ada nih dari site IPR yaitu Bapak Hardito nih. Mungkin bisa memberi tanggapan? Oke, di IPR ada juga ini Bapak Reza Zidni. Ada juga Ibu Masih Harisma di Mata. mute Mas Reza. Oke. Oke, silakan Pak Reza, dipersilakan. Halo, cek suaranya kedengaran, Mbak? Aman, tapi mungkin bisa dibesarin sedikit lagi, Pak. Oh iya. Halo, cek. Oke, aman, Pak. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Anissa, Pak Arif, super sekali Pak. Saya terenyuh dengan program yang ada di Bro Area ya. Ini sangat bermanfaat sekali buat kami yang di IPR ya. Teman-teman juga saya sedang rangkap dan pembukaan tahun baru juga menjadi fokus kami Pak di IPR. Yang menarik saya itu terkait dengan the dashboard fatigue ya Pak ya. Saya pengen tahu lebih jauh juga sih Pak. Barangkali bisa diaplikasikan di set kami terkait dengan the dashboard fatigue tadi Pak Arif. Itu mungkin Pak, biar kami bisa mengaplikasikan juga di IPR apa yang sudah berjalan baik di Pro Area Pak. Terima kasih Pak Arif. Baik, terima kasih. Langsung Mbak Aca, saya respon. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Reza Sidni ya. Salam buat teman-teman di IPR ya. Oke. Baik, fatigue leaderboard ya. Saat ini memang kami sudah mulai proses ya, Pak Reza ya. Jadi konsepnya kurang lebih seperti ini. Em, ya memang diawali dari backgroundnya fatigue ya, jumlah fatigue yang masih cukup tinggi gitu ya. Khususnya ini berbicara terkait speak up after alert gitu ya. Insiden juga masih ada di tempat kami gitu ya, tapi kami mencoba untuk terus berupaya terkait upaya-upaya untuk memerangi fatigue ini gitu ya. Jadi kami ada dua sisi untuk fatigue leaderboard ini ya. Tentu kita mengenal eh, apa carrot teori itu ya, reward and punishment lah gitu ya. Jadi yang pertama kita juga akan memberikan apresiasi kepada teman-teman yang berhasil menjaga mengelola waktu istirahatnya, dibuktikan dengan yang bersangkutan tidak fatigue selama beroperasi gitu ya. Modelnya seperti apa? Modelnya lebih ke poin-poin gitu ya. Jadi ketika teman-teman berhasil dalam satu shiftnya tidak mengalami fatigue, maka kita akan berikan poin satu terhadap operator tersebut gitu ya. Tapi kalau misalkan operator tersebut speak up gitu ya, sorry bos, ini fatigue nih bos gitu kan. Nah, sebelum alert ada, ya ini kita kasih nilai nol. Ya, artinya di hari tersebut yang bersangkutan tidak mendapatkan poin gitu ya. Nah, namun ya ketika terjadi terdeteksi gitu ya, terdeteksi fatigue ya, dan dia nggak ngomong, nah ini mohon maaf langsung kita kasih nilai -3 gitu ya. Jadi kalau dia bisa menjaga dapat poin satu, ketika dia speak up nilainya 0, ketika dia terdeteksi -3 gitu. Nah sehingga poin-poin ini kita punya katalognya gitu ya. Ketika 25 poin mendapatkan reward apa gitu ya. Kemudian eh, 50 poin, 70 poin dan seterusnya ya, dapat smartwatch gitu ya, sehingga memang memacu orang untuk mengelola waktu istirahatnya. Dan nanti 3 yang terbaik ini akan ada
dinner bareng manajemen gitu ya. Wah, ini yang nanti ditunggu-tunggu. Nah, seperti itu. Jadi kita memberikan reward kepada operator yang bisa menjaga waktu istirahatnya gitu ya. Nah, di sisi lain gitu ya, untuk teman-teman yang tadi mendapatkan -3 gitu ya, itu kita catat Pak. Ya, kita catat, kemudian di hari selanjutnya, ya di shift selanjutnya, itu dari teman-teman control room, kemudian diinformasikan ke equipment sudah punya database-nya. Nah, kemudian di P5M pagi gitu ya, di P5M pagi nama-nama orang yang terdeteksi sebelum alert ini wajib ada gimmicknya lah gitu ya, gimmicknya ya. Kita nggak menghukum yang gimana-gimana gitu ya, tetapi ada gimmick yang sifatnya itu tidak hanya berdampak kepada orang tersebut. Ya, tetapi gimmicknya itu juga bisa berdampak kepada peers-nya gitu ya, kepada teman-temannya gitu. Nah, ini nanti bisa dikembangkan gitu ya, banyak cara. Nah, saat ini yang kami lakukan di tempat kami pembacaan ikrar fatik gitu ya. Jadi berkomitmen bersama-sama gitu ya untuk menjaga fatik gitu ya. Dan otomatis ketika dia terus yang disuruh maju ya ada sesuatu lah pasti gitu ya. Dan kami juga tampilkan gitu ya video fatiknya gitu ya. Video fatiknya kita tampilkan pada teman-teman yang lain gitu ya sehingga wah iya ya ngeri juga ya gitu ya. Nah sehingga ini bisa menggugah untuk teman-teman yang lain bisa mengelola waktu istirahatnya dengan baik. Kurang lebih singkatnya seperti itu Pak Reza gitu ya. Jadi Fatigue Leaderboard nanti akan ada rankingnya gitu ya. Karena ada poinnya tadi ya. Ada rankingnya sehingga kita bisa melihat operator-operator mana yang eh, ya berprestasi gitu ya. Dan mungkin yang dapat -3 terus ya ke depan pasti akan ada treatment tersendiri gitu ya untuk kita lebih tepatnya lebih kita bantu gitu ya, lebih kita support untuk yang bersangkutan bisa mengelola fatiknya bisa jauh lebih baik. Demikian Pak Reza, Mbak Aca. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Arif untuk jawabannya dan terima kasih juga kepada Pak Reza atas pertanyaan yang luar biasa. Nah, kita masih ada satu slot pertanyaan lagi. Saya sekali lagi mau announce nih dari Bapak Ibu. Jika ingin bertanya, diperkenankan untuk raise hand, lalu open mic, dipersilakan. Oke, baik. Mungkin sambil menunggu, saya mau coba cek-cek lagi nih dari satu persatu job site. Baik, di layar saya ada dari job site ADT nih. Atas nama Pak Anggoro dan Pak Norsyam Effendi. Apakah bisa mendengar suara saya? Oke, sekali lagi untuk job site ADT, apakah ingin memberi tanggapan? Oke, baik. Mungkin saya lihat lagi nih ya, di layar ada job site apa lagi nih? Baik, di layar saya ada job site SDC nih. Ada atas nama Ava Tony. Mungkin bisa diberikan tanggapan? Oke, mungkin yang lainnya nih yang dari site SDJ Oke, atas nama. mungkin dari saya Mbak. Oke, boleh dipersilakan ya, Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Putranto, luar biasa Pak. Memang pelatih jadi luar biasa karena ada Pak Putranto ini memang. Yang menjadi tanggapan kita memang benar luar biasa, cukup bagus gitu kan kalau memang kalau kita bicara digital gitu kan ya.
teknologi. Memang kami yang di set SDJ ini yang agak kesusahan gitu ya masalah teknologi karena kami ada ICC pun hanya separuh gitu kan, ya dikasihnya separuh-separuh gitu, nggak tahu ini seperti apa gitu kan. Sehingga pengelolaan untuk area-area kritis, terus ada apa yang tadi disampaikan Mas Putranto itu luar biasa gitu kan. Tapi kami juga akan mendorong ke arah ke sana gitu, mendorong ke arah ke sana terkait dengan teknologi gitu. Nah, memang secara teknologi kami ya kalau dibilang manual gitu kan ya, manual. Jangankan dispatch gitu, dispatch manual gitu kan. Nah, ini yang agak susah bagi kami, tapi itu menjadi PR bagi kami untuk lebih gimana sih caranya untuk melihat teknologi itu secara manual gitu. Nah, meskipun ya ada beberapa kendala gitu, termasuk yang tadi yang dibilang untuk pengelolaan area orang-orang area yang baru 1 tahun gitu, kami juga punya kendala karena tidak semuanya gitu kan, tidak semuanya unit yang kami monitor itu bisa secara manual, secara digital gitu, tapi hanya manual. Nah, ini yang memang prosesnya dari awal yang harus kita benar-benar prototin gitu kan ya, karena manual gitu, tidak seperti di set latih gitu kan, latih sudah digitalnya sudah luar biasa bagusnya gitu. Nah, ini yang menjadi PR kami, tapi saya tidak pesimis gitu kan ya, tetap optimis meskipun digitalnya masih manual, tapi kita harus bisa berpikir secara optimal supaya tidak kalah lah sama latih nanti. Seperti itu sih. Tapi ini share ini untuk saya akan tangkap ya beberapa itu ya, di share aja Pak Putranto. Nanti saya telepon Bapak kalau ada masukan-masukan yang lain sehingga kita lebih clear untuk manualnya ini mau saya apain gitu kan. Seperti itu sih tanggapan dari saya. Tapi luar biasa, latih luar biasa lah. Just itu aja Mbak Anissa. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Joko atas tanggapannya ya. Luar biasa untuk job site latih dan materi dari Pak Arif pada siang hari ini. Nah, Bapak Ibu, kita akan berlanjut nih ke agenda kita berikutnya, yaitu untuk bersama-sama mengerjakan kuis singkat yang berhadiah nih Bapak Ibu. Jadi tadi yang sudah menyimak materi dengan baik, mungkin ada nih kesempatannya untuk memenangkan hadiahnya gitu. Nah, untuk kuisnya sendiri akan dilakukan via Kahoot nih ya Bapak Ibu. Oke, sebentar untuk mekanismenya akan saya pandu atau dipandu oleh Mas Hari Mukti. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi di atas itu ada game pin. Nah, Bapak Ibu dapat memasukkan game pinnya untuk mengerjakan kuisnya. Untuk rename nama bermain gamesnya, Bapak Ibu dapat melakukan rename yang sama dengan rename yang ada di Zoom, yaitu jobsite_nama. Oke, ini udah ada 4 partisipan nih. Ada OZ_HO, lalu ada dari Latini _email, lalu ada Ega, lalu ada Lati_Aminullah. Oke, Bapak Ibu sekalian masih kita tunggu nih, biar kita sama-sama ngerjain kuis dan kita rebutin hadiahnya. Oke, ini di room Zoom ada 53 partisipan. Ini yang ikut di Kahoot baru 14 orang nih. Ayo, masih kita tunggu nih Bapak Ibu.
Oke, kita tunggu 1 menit lagi kali ya nih. Ayo Bapak Ibu yang belum tergabung, dipersilakan untuk ikut bergabung nih. Ini banyak dari site latih ya. Ini udah 23 orang. Ayo Bapak Ibu, silakan kita perebutkan hadiahnya nih ya. Oke, mungkin saya hitung mundur ya Bapak Ibu. Dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita sudah dapat 24 nih partisipan nih. Oke, mungkin bisa kita mulai aja nih ya gamesnya ya. Oke, untuk kuis pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah subtema apa sih pembahasan webinar yang disampaikan siang hari ini? Nah, ada 4 jawaban nih. Pengelolaan kesempatan kerja bagi operator hauler nih yang merah, atau yang jingga, atau yang biru nih Bapak Ibu jawabannya. Oke, jadi ada 9 orang nih jawabannya yang benar ya. Yang benar yang jingga nih. Pengelolaan keselamatan kerja bagi operator hauler MKJT kurang dari 1 tahun. Oke, nggak apa-apa, masih ada next questions ya Bapak Ibu ya. Next apa nih pertanyaan? Oh, sebentar. Oke, ini udah scoreboardnya. Dari IPR ini memimpin skornya dengan skor 887. Bisa di next. Pertanyaan berikutnya adalah tipe insiden di Bumalati yang mengalami penurunan selama tahun 2021 hingga 2024 secara signifikan adalah apa ini kira-kira? Apakah yang merah, atau yang biru, atau yang hijau, atau yang jingga nih? 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah iya, jadi ini ada yang hijau nih ya, yang benarnya ya. 16 orang nih jawabnya yang jingga nih. Oke, Mas Ozan HO nih memimpin skor dengan skor 1711. Keren-keren. Nextnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Insiden yang terjadi pada tahun 2019 hingga 2024 didominasi oleh pekerja yang berusia. Nah, Bapak Ibu yang tadi nyimak nih bisa nih dijawab dengan benar nih pastinya. Udah ada 22 answers, 23 answers. Satu lagi. Oke, jadi jawabannya adalah yang biru nih, 31 hingga 35 tahun. Ada 10 orang nih yang menjawab benar. Oke, kita lihat nih, siapa top leader scoreboardnya. Oke, ganti lagi nih dari Lati, Pak Joko. Oke, nextnya. Pertanyaan berikutnya adalah berapa volume produksi Bumalati 2024? Oke, ini siapa nih tadi yang nyimak nih? Ada nih. Oke, sudah 23 orang menjawab, 24 orang sudah menjawab. Oke, kita sama-sama lihat ya Bapak Ibu jawabannya yang benar yang mana. Oke, jadi yang benar ada di yang warna biru nih, 120 juta. Oke, kita lihat nih siapa top leader scoreboardnya. Oke, masih di Pak Joko nih dari Lati. Wah, luar biasa ya. Next on. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan kelima. Sesuai dengan prosedur pelatihan PT Brokol Simper yang diberikan kepada OPT MKJT kurang dari 1 tahun pada proses praktik, yaitu oke, ini udah 10 orang nih yang menjawab nih. Oke, sudah 16, 17, 18. Persaingannya sengit ya ini ya, untuk memperebutkan hadiahnya ya. Oke, kita hitung mundur 3, 2, 1. Dan jawaban yang benar adalah ya warna biru. 12 orang menjawab benar nih.
Oke, kita lihat untuk leader scoreboardnya. Masih dipegang oleh Bapak Joko dari Lati. Luar biasa nih ya, saya Lati ya. Oke, pertanyaan keenam. Pengelolaan keselamatan kerja bagi operator hauler masa kerja jabatan takun kurang dari 1 tahun di Bu Melati, kecuali ayo apa nih Bapak Ibu? Jawabannya memang agak panjang-panjang ya ini ya. Bisa dipilih yang menurut Bapak Ibu benar nih, yang warna merah atau biru atau hijau atau jingga nih. Oke, baru 18 orang nih yang jawab nih. Oke, jadi yang benar yang warna hijau nih, 5 orang benar nih. Oke, kita lihat top leader scoreboardnya. Masih Pak Joko juga nih dari Lati. Luar biasa. Bisa next question? Oke, pertanyaan selanjutnya. Peran pengawas produksi, koordinator supervisor terhadap pengelolaan keselamatan bagi operator hauler MKJT kurang dari 1 tahun yaitu oke. Apakah menurut Bapak Ibu benar semua atau memastikan bendera terpasang pada unit atau memberikan materi do and don't quality site pada saat P5M atau yang merah nih, memastikan operator ditempatkan pada area low risk. Kita lihat nih jawabannya yang benar yang mana ya. Oke, banyak nih yang jawab benar nih. Yang warna hijau 16 benar semua. Oke, kita lihat top leader scoreboardnya ada di siapa? Oke, masih Pak Joko juga nih, dipegang oleh job site Lati. Next on. Oke, ini ada true or false ya. Perkuatan operasional di Melati pada tahun 2022 adalah implementasi safety behavior treatment. Benar atau salah nih Bapak Ibu? Oke, jadi jawabannya adalah true. 16 orang menjawab benar ini. Oke, kita lihat top leader scoreboardnya siapa ini. Oke, masih Bapak Joko juga nih dari job site Lati, luar biasa ya. Next on. Oke, masih true or false nih. Berdasarkan materi yang disampaikan, perkuatan operasional di Bu Melati selama tahun 2021 hingga 2024 sebanyak 10 program. Benar atau salah nih Bapak Ibu? Oke, 18 orang sudah menjawab, 19, 20, masih ada 12 detik lagi. Oke, kira-kira benar atau enggak sih ini Bapak Ibu? Kita sama-sama lihat jawabannya ya. 3, 2, 1. Ternyata true. 16 orang menjawab dengan benar nih, luar biasa. Kita lihat lagi nih. Untuk leader scoreboardnya siapa ini? Masih dari job site Lati juga nih, Bapak Joko. Luar biasa, luar biasa. Next on. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu. Berikut adalah karakteristik pekerja baru. Nah, tadi ada tuh di PPT tuh. Bapak Ibu yang nyimak nih pasti bisa nih jawab dengan benar. Oke, masih ada 13 detik lagi untuk menjawab. Oke, 6 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, wah banyak banget nih jawab bener nih, 21 orang nih. Oke, kita lihat nih penentuannya ya. Siapa sih 3 pemenang dari kuis kita pada siang hari ini? Oke, untuk urutan ketiga dari job site Lati nih atas nama Bapak Adi. Oke, urutan kedua job site ADT Bapak Anggoro, dan yang terakhir urutan pertama dari job site Lati Bapak Joko. Selamat Bapak Joko. Setelah ini Bapak Joko dapat mengontak panitia ya untuk reward atau hadiah yang akan diberikan sebagai pemenang kuis. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu sekalian ya, tidak terasa sudah 60 menit nih ya saya memandu acara webinar pada siang hari ini, dan kita juga sudah menerima banyak sekali insight dari narasumber kita, Pak Arief, pada siang hari ini yang luar biasa ya. Tadi kita juga sama-sama udah sharing terkait pengelolaan keselamatan kerja bagi operator hauler
di Boma Said Lati, di mana di tahun 2023 diadakan juga intervensi keselamatan operasional dengan perkuatan Genba Manajemen. Lalu di tahun 2024 juga ada intervensi keselamatan dengan perkuatan observasi real time nih oleh pengawas seperti itu. Lalu ada juga tadi 7 proses ya untuk gap analysisnya gitu. Luar biasa sekali job site latih ya. Nah, harapannya agar kedepannya kita bisa bersama-sama merealisasikan zero incident nih ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan berakhirnya agenda webinar kita pada siang hari ini, saya Anissa Shalaisa selaku Master of Ceremony pada siang menuju sore hari ini pamit undur diri. Mohon maaf sebelumnya apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja selama berjalannya acara. Senang bertemu dan melihat antusias Bapak Ibu sekalian hari ini. Terakhir sebelum salam, saya ingin mendengar semangat pagi. Luar Luar biasa. biasa. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Bapak Terima semua. kasih Pak Arif. Pak Anggoro juara 2. Kasih Pak Joko. Aku kira tadi yang menang Pak Ah, Joko good menang gitu. Trimanto. Joko terima. Oh, Kak Anggoro juga Menang nih Mas ikut. Anggoro. Tadi Anggoro suruh juga. ngomong diem aja nih. Prestasi sekali Pak Anggoro. Latih mendominasi, Pak. Iya. Ya. Terima kasih Pak Arif ya. Siap, makasih Pak Eka, makasih Terima Pak. kasih Pak Arif. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Afi, Mas Ega. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak-Bapak.